Welcome back lovers to my first ever video Miss Devidia. Di kali ini aku akan unboxing salah satu tas yang menurut aku wajib dimiliki oleh kita yang bekerja atau house mom, terutama yang suka banget bawa barang banyak. Dan dari LV ini sendiri menurut aku ini adalah tas yang must have karena selalu diproduksi. Dan bisa dibilang bahwa tas ini adalah salah satu tas dari LV yang klasik or akan selalu diproduksi dan tentunya tidak pernah diskon. Oke, kali ini aku akan unboxing LV Neverfull GM in Damier Ebene. Sehubungan dengan pandemik, jadi aku harus waiting list, or sebenarnya bukan waiting list sih, tapi aku lebih tepatnya kalau datang ke salah satu butik LV, aku pasti akan menanyakan apakah stoknya sudah ada apa belum. Dan kira-kira dari pertama kali aku tanya, pada saat stok kosong butuh waktu 8 bulan sampai dengan aku bisa punya tas ini. So, kita langsung buka aja apa yang aku dapat. Yang pertama pastinya paper bag dan akan dapat boxnya dia yang seperti ini. Ukurannya lumayan besar dan sebenarnya ada satu lagi yang lebih besar dari ini. Itu biasanya dipakai untuk bandolier 55 or 45 karena aku juga ada dan memang boxnya besar banget. Tapi kayaknya ini yang second biggestnya mereka ya. Let me know in comments kalau misalnya aku salah. Mau jatuh. Oke, kita buka ya satu-satu. Ini udah aku keluarin dari paper bagnya, and dengan standarnya, tentunya pasti akan dapat si dust bagnya. Kemudian, kalau aku lihat itu dia kayak ada tag gitu, yang kayak sticker tag gitu. I don't know, I think ini ada code something. Kalau di sini tulisannya Neverfull GM Damier Ebene. Mungkin bisa dilihat. Oke. So, aku sebenarnya sudah ada juga Damier Ebene ini karena tas itu menjadi salah satu tas favorit aku karena aku kebetulan orang yang suka suka banget bawa barang yang banyak banget. Kadang-kadang aku bawa scarf, kadang-kadang aku bawa tentengan itu dan aku orangnya nggak mau pusing ya, jadi apa-apa langsung masuk aja. Dan untuk tas ini memang sesuai dengan namanya Neverfull, or aku nggak pernah ngerasa bahwa tas itu penuh, sesek ataupun jebol ya. Oke, let's see. Yeay. Tada. Oke. Apa yang kita dapat? Kalau kita lihat, kalau aku compare dengan yang sebelumnya ya, kalau aku ngerasa bahwa untuk sekarang list-listnya itu dia agak lebih doff ya. Dimana yang sebelumnya itu dia agak lebih glossy. Nah, buat kalian yang tanya, kenapa sih kak kok tasnya tuh kayak ada bekas lipetan kayak gini sih? Karena memang ini sesuai dengan bahannya bahwa ini adalah coated canvas. Jadi tidak perlu takut sih, karena kalau sesuai dengan pemakaian, bentukan dari penyimpanan ini pasti akan hilang dengan sendirinya. Oke. Nah, di dalamnya ini kalian bisa lihat spacey banget. Dan untuk Neverfull kali ini dia langsung datang dengan pouchnya. Ini bisa dilepas. Oke. Dan ini ada cantelannya. Cantelannya nggak aku cabut ya. Ini di Neverfull aku sebelumnya, yang ini tidak termasuk sih, jadi aku bisa beli apakah aku mau belinya terpisah ataupun jadi satu. Tapi untuk yang kali ini mereka langsung kasih
lengkap dengan inside pouch-nya. Oke. Dan aku dapet, biasanya aku dapat amplop sih, cuman kali ini sepertinya amplop dari LV-nya itu agak habis, jadi kayak dikasih kayak amplop kecil gini sih. Well, anyway. Dan bill-nya untuk ibu-ibu, kakak-kakak, teman-teman sekalian, please make sure bahwa bill kamu itu disimpan dengan rapi dan tidak hilang. Karena aku percaya bahwa branded bags itu sebenarnya bukan hanya untuk fashion ataupun untuk fungsional, tapi bisa juga jadi investment di suatu waktu nanti. So, kita masukin lagi. Nah, guys, ini aku baru dapetin, dan aku dapat info bahwa mulai April 2021 dari LV sendiri sudah tidak ada date code lagi. So, buat kalian-kalian yang tiba-tiba agak kaget begitu mau ngecek, gimana sih kok tas aku nggak ada date code-nya sih? Karena kalau biasanya Neverfull itu dia date code-nya di balik pouch dalamnya. Biasanya dia ada di sekitar sini. Tapi sekarang sudah tidak ada, karena mulai April ini LV sudah mulai mengeluarkan tas-tasnya itu dengan menggunakan microchip. Kenapa menggunakan microchip? Karena mereka memang agak concern dengan banyaknya counterfeit dan memang replika-replika tas LV yang benar-benar udah menurut aku sih mirip banget dengan aslinya. So that's why dengan penggunaan microchip ini hanya bisa dicek dan dilihat oleh sistem yang ada di LV. Tapi rest assured bahwa kita bisa ngecek sih sebenarnya, tapi kita nggak bisa baca datanya dengan salah satu apps yang ada. Wait ya, aku akan tunjukin aplikasi yang ada di handphone kalian yang bisa ngebantu untuk ngecek apakah benar di tas kalian itu ada microchipnya atau enggak. Ini alat hanya untuk membantu saja memastikan, tapi dia tidak bisa membaca informasi apa yang ada di microchipnya ya. Sekali lagi, aku infokan. So, kalian bisa download NFC Tools. Kalian bisa lihat nih. Blur ya. Wait, ini namanya NFC Tools. This is free apps. Tuh. Penggunaannya gampang. Kalian tinggal klik read setelah kalian download. Nah, lalu kalian mulai scan di tas kalian. Waktu pertama kali aku coba, aku scan ke semua area satu-satu dan pelan-pelan banget. Sempat kepikiran ya, oh kok nggak ada sih? Ternyata begitu aku cek, untuk Neverfull yang GM, posisinya dia itu ada di kantong bagian dalam di merek atau yang ada tulisan Make. Oke, kita coba ya. Bisa lihat jelas. Ini aku scan terbalik ya. Loh, kok nggak bisa? See, dia akan keluar informasi seperti ini. Ini menandakan bahwa tas kamu sudah menggunakan microchip. Tapi again, dengan menggunakan NFC Tools ini, informasi yang bisa di-capture oleh butik LV itu sendiri tidak bisa kita lihat ya. Kita hanya mendapatkan beberapa informasi mengenai kode, tag type, atau teknologi available-nya. So, untuk kalian, monggo silahkan download NFC Tools. Ulang lagi. Seperti ini nanti tampilannya untuk memudahkan kalian. Or kalian bisa simply datang ke toko atau ke butiknya langsung. Kalau kalian belinya langsung di butik ya, karena untuk mengecek apakah tali di
tas kalian ada microchipnya itu, mereka nggak bisa dengan serta-merta memberikan informasi atau melakukan pengecekan. Sekali lagi aku mau informasikan juga bahwa untuk teman-teman yang mungkin beli pre-love ataupun beli online ataupun beli di tempat lainnya, sepertinya agak sedikit susah untuk melakukan pengecekan microchip itu di butik, karena mereka benar-benar hanya akan melakukan pengecekan itu kalau baru beli maupun kalau misalnya dari teman-teman sekalian mau melakukan servis atau reparasi. Oke. Oh, kembali lagi ke fungsinya. Kalau dari fungsinya, aku lebih suka menggunakan si LV Neverfull ini dengan apa adanya aja. Jadi aku nggak mau untuk ngelipat ke dalam seperti ini supaya membuat lebih kecil, no. Tapi aku benar-benar akan menggunakan tas ini sesuai dengan bentuknya. Ini. Biasanya kalau baru dapat gitu, aku akan cek sudut-sudutnya, kelengkapannya, dan untuk biasanya aku akan mempergunakan alas tas supaya bentuknya tetap bagus dan nggak turun ya kalau kita bilang. Jadi bagian tengah-tengahnya tetap kokoh. Biasanya aku akan menggunakan alas bag gitu sih yang aku beli waktu itu. Kebetulan aku belinya di Singapura, so aku boleh tunjukin ke kalian ya. Wait. 3. Nah, ini alatnya. Ini toolsnya aku beli di Singapura waktu itu. Jadi dia bahannya nggak tajam sisi-sisinya. Kemudian dia ukurannya pas juga dengan si alas dari si Neverfull GM ini. Nah, untuk kedepannya aku pasti akan pakai alas ini seperti yang aku ulangin lagi tadi, bahwa aku akan pakai ini supaya bentuk dari si Neverfull-nya ini tidak berubah. So, like this. Jadi mau ditaruh apapun, mau ditaruh dompet ataupun mau ditaruh benda-benda yang berat, di bawahnya dia itu tidak akan turun ke bawah seperti ini. Jadi bentuknya masih tetap enak dilihat dan tidak memanjang ke bawah. Oke. So, I think dari aku untuk unboxingnya sudah selesai kali ini. Oke, Bag Lovers, sekian video dari aku. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Dan apabila kalian mau support, please subscribe and like video ini. Karena nextnya aku akan mereview beberapa bag yang baru aku beli. Dan aku akan unboxing bag-bag yang menurut aku worth untuk kalian koleksi maupun worth untuk kalian beli. Nah, untuk the next channel aku akan mereview dan aku akan compare tas Neverfull GM yang baru tahun 2021 dengan tas yang sudah aku miliki, yang salah satu favorit aku juga dengan dengan tas Neverfull GM tahun 2007. See you on my next video. Thank you. Bye.